Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Katarina Amelia di One News Bola. Edisi kali ini kita awali dengan momen penting dari kancah sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Serie A Torino. Informasi lainnya pemirsa masih membahas seputar pemain Timnas Indonesia. Penjaga gawang Garuda Martin Paes akan berjumpa dengan pemain Son Heung-min yang resmi bergabung dengan Los Angeles FC di Liga Amerika Serikat. Pemirsa, inilah One News Bola selengkapnya. Kabar baik untuk sepak bola tanah air. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan klub Serie A Torino. Transfer itu tinggal menunggu proses negosiasi antara Torino dan Venezia untuk merampungkan kepindahan secara resmi. Kapten Timnas Indonesia J. Itzes selangkah lagi menuju klub barunya di Serie A. Bek berusia 25 tahun itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan personal dengan Torino, klub kasta tertinggi Liga Italia. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis Italia ternama Nicola Sira. Sang pemain memang menjadi incaran sejumlah klub sepanjang bursa transfer musim panas 2025. Sebelumnya, Udinese dan Genoa sempat dikaitkan dengan sang pemain, namun Torino kini muncul sebagai kandidat terkuat. Situasi ini menjadi lebih terbuka seiring niat Torino melepas bek mereka Saul Koko ke klub asal Rusia, Spartak Moskow. Jika transfer Koko yang bernilai sekitar 15 juta euro itu rampung, Torino akan menggunakan dana tersebut untuk merekrut Kapten Garuda dari Venezia. Menurut laporan media Italia tersebut, J. Itzes telah menyepakati kontrak berdurasi 4 tahun bersama Torino, dengan gaji mencapai 1 juta euro atau setara 18,8 miliar rupiah per musim. Artinya, satu-satunya langkah tersisa hanya negosiasi antara Torino dan Venezia untuk menentukan harga transfer. Bintang Korea Selatan Son Heung-min resmi bergabung dengan Los Angeles FC di Liga Amerika Serikat. Son dijadwalkan melakoni debut pada laga melawan FC Dallas tanggal 24 Agustus 2025 mendatang. Menariknya, laga ini akan memperjumpakan Son dengan kiper Timnas Indonesia Martin Paes. Duel dua bintang Asia ini diprediksi akan jadi pusat perhatian, terlebih hanya terpaut sepekan jelang keduanya kembali ke Asia untuk membela negaranya di agenda FIFA Matchday September. Major League Soccer atau MLS Amerika Serikat kembali kedatangan bintang Asia. Kali ini, giliran Kapten Timnas Korea Selatan Son Heung-min yang resmi bergabung dengan klub Los Angeles FC. Kepastian itu datang tak lama setelah Son mengumumkan perpisahan dengan klub yang dibelanya selama 1 dekade terakhir, Tottenham Hotspur. Di usia 33 tahun, Son memilih tantangan baru di MLS, kompetisi yang kini semakin banyak dihuni pemain top dunia meski tanpa sistem degradasi.
Salah satu laga menarik yang dinantikan adalah debut Son bersama LAFC. Diprediksi Son akan melakoni debut dalam 3 laga terdekat tim barunya, salah satunya melawan FC Dallas pada 24 Agustus 2025. Laga tersebut akan menjadi perhatian publik Asia karena mempertemukan 2 pemain andalan dari benua tersebut, Son Heung-min versus Martin Paes, penjaga gawang Garuda yang kini membela FC Dallas. Duel ini menjadi semakin menarik karena hanya berselang sepekan sebelum jeda internasional FIFA Matchday September 2025. Baik Son maupun Paes dijadwalkan kembali ke Asia untuk membela negara masing-masing. Martin Paes akan kembali ke Indonesia untuk menghadapi Kuwait dan Lebanon di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya dalam laga uji coba. Sementara Son Heung-min bersama Korea Selatan akan beruji coba melawan 2 raksasa, Amerika Serikat dan Meksiko. Jika tidak ada perubahan jadwal, maka laga antara LAFC dan FC Dallas bakal menjadi pemanasan ideal bagi kedua bintang Asia sebelum pulang kampung membela panji negaranya. Nasib kurang baik sedang dialami gelandang timnas Indonesia Tom Hajek. Hingga kini, ia masih belum memiliki klub setelah resmi berpisah dengan Almere City di Liga Belanda. Tom Hajek juga menjadi satu-satunya pemain naturalisasi timnas yang masih menganggur saat ini. Padahal namanya sempat dikaitkan dengan sejumlah tim termasuk Persija Jakarta dan OGC Knights. Namun hingga kini belum ada kepastian soal masa depannya. Nasib miris tengah dialami salah satu pemain andalan timnas Indonesia Tom Hajek. Pemain yang mempunyai nilai harga 52 miliar rupiah itu kini menjadi satu-satunya pemain naturalisasi skuad Garuda yang belum memiliki klub alias menganggur jelang musim kompetisi 2025-2026. Tom Hajek resmi berpisah dengan Almere City pada akhir musim 2024 hingga 2025. Meski sempat santer dikaitkan dengan sejumlah klub, baik dari dalam maupun luar negeri, hingga kini belum ada kepastian soal pelabuhan barunya. Nama Tom Hajek bahkan sempat diisukan bakal merapat ke klub Ligue 1 Prancis, OGC Nice, serta Persija Jakarta di Liga Indonesia. Padahal, kontribusi Tom Hajek bersama timnas Indonesia cukup signifikan sejak resmi dinaturalisasi pada Maret 2024. Gelandang berusia 30 tahun ini telah mencatatkan 13 penampilan bersama skuad Garuda dan menyumbang 2 gol. Ia juga tampil konsisten saat memperkuat Garuda di berbagai ajang internasional, termasuk saat skuad Garuda menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Performa apik Tom Hajek baik di level klub maupun tim nasional sempat membuat harga pasarnya melambung tinggi. Berdasarkan data dari Transfermarkt, nilai pasarnya sempat menyentuh angka 52 miliar rupiah pada Maret hingga April 2024. Namun, seiring status yang kini tanpa klub, nilai pasarnya pun merosot tajam. Masih dari data Transfermarkt, harga pasar Tom Hajek per 28 Mei 2025 tercatat tinggal 17 miliar rupiah, turun lebih dari 50% hanya dalam beberapa bulan. Kondisi ini tentu menjadi perhatian, apalagi sejumlah pemain naturalisasi lain yang juga sempat berpisah dengan klub mereka sudah menemukan tim baru. Sebut saja Justin Afner yang resmi bergabung dengan klub Eredivisie Belanda Fortuna Sittard.
lalu Rafael Struwijk yang kini bermain untuk Dewa United di Liga Indonesia. Dengan status bebas transfer, sebenarnya Tom Haim menjadi opsi menarik bagi banyak klub yang membutuhkan sosok gelandang berpengalaman dan punya kualitas internasional. Namun, hingga kini belum ada kejelasan mengenai masa depan sang pemain. Bek timnas Indonesia Mads Hilgers tengah menghadapi masa depan yang tak menentu di FC Twente. Hingga saat ini belum ada klub yang serius meminatnya di bursa transfer musim panas. Kontraknya di FC Twente diketahui akan berakhir pada musim ini. Bek timnas Indonesia, Mads Hilgers tengah menghadapi situasi sulit di FC Twente lantaran belum ada klub yang benar-benar serius ingin merekrutnya. Hilgers sendiri sudah lama menyatakan keinginan untuk meninggalkan Twente dan pihak klub pun tidak menunjukkan tanda-tanda akan memperpanjang kontraknya. Musim 2025-2026 ini menjadi musim terakhirnya bersama Twente. Melihat situasi tersebut, secara logis, Twente akan berusaha menjual Hilgers pada bursa transfer musim panas ini agar tidak kehilangannya secara gratis saat kontraknya habis tahun depan. Namun hingga awal Agustus, belum ada tawaran konkret yang datang. Padahal kompetisi Eredivisie akan segera dimulai dalam waktu dekat. Hilgers juga tidak tampil dalam dua laga uji coba terakhir melawan Porto dan Udinese, yang memperkuat dugaan bahwa dirinya sudah tidak masuk dalam rencana pelatih untuk musim baru. Situasi ini makin jelas setelah Twente resmi mendatangkan bek baru, Steve Lenkin dari Shakhtar Donetsk sebagai pengganti Hilgers. Kita terbang ke kancah sepak bola Eropa. Striker Uruguay Darwin Núñez dikabarkan selangkah lagi meninggalkan Liverpool untuk bergabung dengan raksasa Arab Saudi Al Hilal. Pemain berusia 25 tahun itu akan mendapatkan gaji fantastis senilai 400.000 pound sterling per pekan. Masa depan Darwin Núñez di Liverpool tampaknya segera berakhir. Penyerang asal Uruguay itu dikabarkan tinggal selangkah lagi bergabung dengan klub kaya Arab Saudi Al Hilal. Dilansir dari Daily Mail Sport, Núñez akan menerima lonjakan gaji fantastis jika resmi hijrah ke Timur Tengah. Ia disebut akan digaji sebesar 400.000 pound sterling per pekan, hampir 3 kali lipat dari bayaran yang ia terima di Liverpool saat ini yang hanya sebesar 140.000 pound sterling per pekan.
Performa Nunes sejak bergabung dengan Liverpool dari Benfica 3 tahun lalu memang tak sepenuhnya memuaskan. Meski mencatat 40 gol dari 143 penampilan, striker berusia 25 tahun itu kerap dikritik karena membuang banyak peluang emas. Di musim lalu saja ia hanya mencetak 7 gol dan 4 assist dari 45 laga di semua kompetisi. Selain itu, The Reds juga dilaporkan tengah mengejar striker Newcastle United Alexander Isak yang membuat posisi Nunes di lini depan semakin terancam. Sebelumnya Al Nassr sempat mencoba merekrut Nunes pada Januari lalu, namun tawaran mereka ditolak. Klub-klub seperti Napoli dan AC Milan juga pernah menunjukkan minat, tetapi tidak sanggup memenuhi harga yang dipatok Liverpool. Kini Al Hilal muncul sebagai tujuan realistis. Klub asal Arab Saudi itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Liverpool untuk menebus Nunes dengan nilai transfer 46 juta pound sterling ditambah bonus. Bayern Munchen dijatuhi denda oleh Komite Disiplin Bundesliga sebesar 35.000 euro atau setara dengan 666,5 juta rupiah. Denda dijatuhkan karena keterlambatan kick-off selama 37 detik dalam laga melawan FSV Mainz. Komite Disiplin Bundesliga menjatuhkan denda sebesar 35.000 euro atau sekitar 666,5 juta rupiah kepada Bayern Munich karena keterlambatan kick-off selama 37 detik pada laga pekan ke-31 Bundesliga musim 2024-2025 melawan VSV Mainz 05 di Allianz Arena. Bayern Munich berdalih keterlambatan itu disebabkan oleh para pemain Mainz yang terlalu lama berkumpul sebelum pertandingan dimulai. Namun, Komite Disiplin Bundesliga menolak pembelaan tersebut dan menyatakan keterlambatan tetap menjadi tanggung jawab Bayern sesuai dengan pasal 14A peraturan DFL. Menurut laporan Goal International, ini merupakan kali ke-7 Bayern Munich terlambat melakukan kick-off. Rekam jejak tersebut menjadi pertimbangan tambahan bagi Komite Disiplin untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada klub berjuluk di Bavarian tersebut. Bayern dijadwalkan memulai musim kompetitif 2025-2026 dengan menghadapi VfB Stuttgart di ajang Piala Super Jerman pada 16 Agustus mendatang di MHP Arena. Sementara itu, laga perdana Bundesliga mereka akan berlangsung pada 22 Agustus melawan RB Leipzig di Allianz Arena.
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Saya Katarina Amelia dan seluruh tim yang bertugas mengucapkan sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News Corp.